Nggak ada drama-drama begini, masih merah dikirim, nggak ada drama-drama. Ah, nggak ada drama-drama begini. Nggak usah. Coba aku tanya dulu netizen. Kasih naik tidak dia, kasih waktu dia berapa kira-kira netizen. Coba aku tanya dulu netizen, siapa tuh netizen udah belenek dengar kau punya statement. Ya, naikin apa enggak guys? Coba. Nggak usah, betul kok. Coba. Jangan, oh jangan katanya. Iya, jangan, kalian udah terlalu benci sama dia. Iya. Oh, blokir aja kok. Nggak usah. Kalian panas. Oh, nggak usah lah ya kan? Coba aku buka lagi ya. Aku buka. Coba aku buka dulu 5 menit aja ya, 5 menit aja. Ngomong yang penting-penting, nggak usah selamat ini netizen, nggak usah ya. Pokoknya ngomong yang penting-penting aja, cepetan. Coba dengerin aja apa dia mau ngomong gitu. Ayo, Ya, selamat siang buat warga nggak usah KIP. selamat siang, langsung. Santai dong, gak usah marah-marah nanti darah tinggi ya kan. Ayo Ingat, cepat. jadi begini ya, aku mau kasih tahu, Reza itu ya tidak pernah jadi orang yang apa adanya. Karena kenapa? Kok dia bisa mau ya disetting waktu datang di pagi-pagi ambyar. Waktu ditanya apakah dia sudah menikah, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menikah. Ya, di situ aja dia tidak bisa menjadi orang yang apa adanya. Buat apa? Buat apa? Ya buat supaya dia dapat simpatik dari orang. Kalau dia menjadi orang yang apa adanya, harusnya dia berani mengakui kalau dia itu sudah menikah. Karena dia menghargai mantannya yang sudah punya laki. Dan dia memang berjanji waktu itu untuk tidak mengekspos. Pertanyaannya kan sudah menikah atau belum? Jawaban dia kan belum. Iya, karena dia serba salah. Dia jawab iya salah, jawab enggak salah. Pengakuan segala macam di media Yang sosial. penting ujung-ujungnya 1 hari berikutnya dia mengaku. Daripada junjunganmu 24 tahun tidak mengaku, sekarang baru mengaku. Setelah dia ketahuan keciduk, baru dia mengakui bahwa itu semua. Keciduk. Bahasa kau diganti ya. Keciduk. Emang kau pikir dia apa? Tersangka gitu, terciduk. Terus Fokusnya dia berbohong bahwa dia sebenarnya sudah terciduk. Yang terciduk itu junjunganmu. Ketika dia udah didesak sama masyarakat, baru ngomong. Junjunganmu nggak apa adanya, terlalu apa Junjungan lu, junjungan. Ya, jadi orang itu yang apa adanya aja, kalau udah nikah. Kau pikir junjunganmu apa adanya? Kalau apa adanya junjunganmu, kalau ketika dia punya anak, dia akan mengakui. Dia akan mengakui ketika dia punya anak, itu baru apa adanya. Kamu jangan men-trigger bahwa Reza itu jahat. Reza itu anak di bawah umur ketika dia tumbuh, dia tanpa orang tua. Junjunganmu itu udah tua. Ya, ketika didesak baru mau mengaku. Segala macam, harusnya dia ngomongnya apa adanya aja, nggak usah Ya diputar. Allah, junjunganmu apa adanya enggak? Mendingan dia 1 hari terus dia rubah. Apalagi ini 24 tahun enggak dia rubah. Ketika didesak sama Indonesia baru dia rubah. Itu kan sudah ada bergulir sidangnya dan semua orang. Bergulir, gak usah bergulir. 24 tahun loh. Kalau tidak ada, ini mungkin sampai kiamat ini dia gak akan mengakui. Dari kemarin itu kan sudah diakuin itu sebagai anak ya, makanya adanya Iya, 24 tahun sudah berlalu. Netizen udah jengah. Semua artis turun tangan baru, iya kan? Kan udah digugat dianya, makanya kan digugat 24 tahun. Kau jangan menghindari 24 tahun itu. 24 tahun kan, baru kan? Ketika Indonesia mendesak baru kan? Ya kan udah Itu yang kau bilang apa adanya. Saya lebih pilih Reza. Meskipun Reza tidak sempurna, tetapi dia itu melewati apapun. Dan kau ingat, kesalahannya Reza adalah kesalahannya ibunya. Karena apa? Ibunya tidak bisa menjaga dan merawat Reza serta mengajarkan Reza apa arti dunia ini. Kan ada hal sesuatu. Kenapa baru di blow up sekarang? Kenapa nggak waktu Reza umur 16 tahun, 15 tahun? Terus maumu di blow up-nya kapan? Sebelum kaki-kaki maksudmu? Sebelum si dia nadanya menjadi kaya raya, ya kan? Kenapa di blow up-nya sekarang? Kaya raya. Oh, maksudmu sebelum lagu Mirror Mirror in the Sun itu baru dia speak up gitu maksudmu? Taki-taki Gak dong. boleh kalau habis lagu taki-taki gak boleh di speak up. Dia udah tahan loh selama berapa tahun itu dari SMP.
Kenapa ditahan? Dari SMP dia udah tahan. Kamu nggak pernah jadi dia. Jadi kau nggak tahu perasaannya dia. Aku pernah. Ya kan dia ada ibu angkatnya. Kenapa ibu angkatnya nggak speak up? Kenapa ibu angkatnya tidak memperjuangkan dari waktu dia umur setahun, mungkin 2 Dan tahun? pertanyaanku sekarang, kamu punya ibu sama bapak lengkap? Ibu sama bapak nggak ada, ibu aku udah jauh. Udah jauh, ditinggal dari dulu? Enggak, maksudnya kalaupun dia dikasih anak, kenapa harus? Tidak, maksudnya ditinggal dari dulu. Kamu kurang kasih sayang ibu apa enggak? Ini bukan tentang kasih sayang ibu dan tidak ibu, tapi maksudnya gini loh, kenapa nggak dari dulu speak up-nya, baru sekarang di saat sekarang baru speak up, kenapa? Setelah si Denada menunjukkan bahwa dia semakin eksis, semakin banyak duit dan lain-lain, kenapa baru speak up? Alah. Kenapa nggak waktu umur 2 tahun? Dia kan namanya orang udah menahan. Akhirnya. Secara otomatis dari umur Dia sudah menahan beberapa tahun. dari bayi sampai umur 24 tahun ini kan berarti kan ada nafkah yang dikasih oleh untuk Reza. Makanya Tidak ada. Buktikan nanti ya. Buktikan di pengadilan nanti ya. ya kan, makanya posisinya kenapa nggak speak up dari umur setahun? Kenapa diem-diem aja baru umur 24 tahun mencak-mencak? Karena Kayak mobil. segala Karena mobil. macam. Karena mobil. Mobil kan yang ngegugat siapa? Yang awal digugat kan mereka. Iya terserah. Karena datang 2 kali. Diusir. Tidak ditemui. Ayo. Ada. Wajar itu, wajar. Wajar nggak itu? Wajar nggak itu? Kenapa Wajar nggak nggak? diviralin dari dulu? Zaman-zaman dulu. Kenapa baru diviralin? Kenapa sih pertanyaanmu selalu yang tidak penting-penting drama halu? Intinya ada seorang anak yang ditinggal 24 tahun. Lagi merah ditinggal. Dikasihin orang. Udah. Itu dari situ. Kenapa otakmu itu selalu pikir itu? Itu harta, uang. Walaupun Denada salah, kenapa nggak dari dulu aja diviralin? Kenapa baru sekarang? Dan Kenapa kok itu bukan pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang patut dipertanyakan, kenapa dia tinggalin anaknya selama 24 tahun? Itu yang harus ditanya. Kalian tuh lucu kan ngomong tentang uang, tapi yang digugat tuh 7 miliar. Itu memang hukumnya di situ, bukan masalah uang itu. Lu udah bilang kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Yang penting Ya udah, diakui, ketemu. ditemui. Ya sudah, kan mau diakuin dari ditemuin. Kenapa kalian masih terlalu kepo urusan mereka ini? Kan memang mau ditemuin. Kenapa kalian selalu seolah pengen tahu? Ntar Kepo mana? Netizen apa kamu? Kepo mana? kan? Kalau memang itu nanti kita lihat aja, beneran ya, jangan mau duit ya, nanti ujung-ujungnya mau duit lagi 7M, tetap mau. Ya biarin aja duit emak dia, kok kamu yang repot. Iya, makanya berarti kan ini tentang ada duit. Biarin aja, kecuali duitmu, ya baru kamu repot. Ini duit mamanya loh. Iya, makanya ngala-ala ngomong nggak mau duit, ujung-ujungnya tetap kan 7M, berarti kan memang ada tentang duit. Kalau memang itu duit Itu kan memang di pasalnya menyangkut di situ. Memang kok nonton gak sih podcastnya Deddy Sumargo, nonton gak sih? Ya gue nonton, tapi kan Ya udah, gue punya itu pendapat kan memang sendiri. karena pasalnya itu menyangkut. Nah, begini. Jangan kemana-mana. Kamu keluarin statement kenapa kamu bela ibu itu. Kenapa? Gue bela Dada? Ya menurut gue setiap orang pasti ada kilafnya, dan menurut aku dia sudah bertanggung jawab atas ini, tapi nggak perlu langsung diusik-usik lagi. Kenapa ditinggal 20 tahun ini itu? Repot. Kayak lu nggak punya dosa aja, lu orang yang dibawa ini, ya. Lu orang juga punya dosa, nggak usah repot ngurusin urusan begini, namanya dia sudah bertanggung jawab ini itu. Kenapa kalian masih goreng-goreng netizen di bawah? Ya, pakai urusan bapaknya yang mana, ini itu, repot. Tidak bisa. Netizen itu juga banyak pengaruhnya. Kalau nggak netizen turun tangan, Denada nggak mungkin kalian mengakui. tidak berhak untuk menghakimi. Nggak mungkin Denada seperti- mengakui kalau netizen tidak turun tangan. Netizen ini juga banyak. Kalian tidak Banyak, perlu sumbangsinya menghakimi banyak. orang seperti nggak perlu menghakimi orang selagi kalian tuh kayak masih punya dosa. Terus Kalian kamu mengatakan Denada nggak boleh dihakimi. Terus kau hakimi si Reza. Ya, yang kalian- orangnya udah kalian diusir. menghakimi Denada. Orangnya tidak dianggap, kau hakimi dia. Dan menghakimi Denada, dan aku harus membela Denada sesuai dengan apa yang menurut aku di hatiku. Ya kenapa? Ya Allah. Terus kau bully Reza. Gitu. Wajar. Pernah kok nggak boleh Sekarang di sini ini siapa sih? Siapa sih yang menderita di sini siapa? Coba. Apanya yang menderita? Yang Siapa? objek yang menderita itu siapa? Gitu loh. Yang menderita emang bener-bener Rezanya jadi gembelita.
Bukan Tinggal masalah kita jalan. gembel, masalah Amin. burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi Reza. Di udara Tetapi masalahnya kan yang di sini si objek Reza yang menderita itu si dibesarkan Reza. dengan baik, dengan kasih sayang baik segala macam, cuman tidak diakuin soal sama ibunya doang. Apa ruginya? Apa ruginya? Apa ruginya? Karena memang kau ya. Drama halu memang ya kau ya. Memang nggak punya otot, ya nggak punya hati kau ya. Emang apa ruginya katanya. Terus, satu kali kalian lihat ya, kalian tonton ini yang namanya drama halu. Sekarang pertanyaanku, waktu dia nada klarifikasi, diam dulu. Waktu dia nada klarifikasi minta maaf, kenapa dia tidak minta maaf dan berterima kasih kepada Bu Rati? Ayo jawabannya. Intinya udah ya, gue udah capek penonton gue sama lo. Yang tadi nonton cuma 300 kan jadi 2,2 karena apa? Karena Ya gue nggak apa-apa. Nah, Ya, gue- bye. ya bye. Bye. Intinya Denada di hati. Di hati Reza lah. Oke. Kita matiin multi ya. Kita matiin multi biar tidak ada yang multi ya. Emang nggak ada otak memang ya. Separuh ya kayaknya ketinggalan di mana gitu lah. Ya, nggak jelas memang kan. Katanya begini kan, kemarin kan waktu saya tanya kan, kenapa dia tidak berterima kasih atau meminta maaf? Jawabannya apa? Emang perlu katanya. Oh begini, oh iya, emang cuman tidak diakui, emang itu sebuah masalah besar katanya. Memang nggak ada hati ya, nggak ada dia punya hati, dia punya ya. Kayaknya udah putus urat saraf, urat otak, semuanya putus kayaknya dia ya. Netizen halu dia guys, kayaknya dia itu apa namanya ya, punya penyakit ini loh, penyakit halu gitu, tingkat ini apa, tingkat dewa gitu ya, punya halu tingkat dewa kayaknya. Sudah, nggak usah kau naik lagi sini, biarin aja penontonku, mau sedikit, mau banyak, mau ribuan, nggak apa-apa ya, aku terima. Nggak usah kau naik lagi di sini ya. Palang guys, jangan sampai drama halu naik lagi di sini. Bilkis, terima kasih. Yang belum follow dulu ya. Yang belum follow angkat tangan. Kalau yang belum follow angkat ya, angkat tangan terus angkat kaki. Ya guys ya, capek ya kan. Kadang-kadang apa namanya ya kan, Reza itu, aku itu merasakan ya. Aku merasakan apa yang Reza rasakan guys. Aku itu ya, nggak mau aku cerita karena nanti jadi aib ya. Tapi intinya, aku dari umur 3 tahun sampai sekarang itu aku nggak dapat kasih sayang seorang ibu gitu. Aku tahu rasanya. Dan kalaupun Reza saat ini tidak sempurna dan Reza masih ada kesalahan, saya juga tetap support. Karena apa? Ya? Karena apa guys? Di mana kita itu broken home, anak broken home, ya? Anak broken home itu ada-ada aja kelakuannya. Percaya sama aku. Pertama, aku pernah namanya apa namanya, di dalam dunia hitam, pernah aku tumbuh juga jadi pribadi yang tidak menyenangkan, pernah. Aku belajar sendiri tentang arti hidup ini seperti apa, pernah. Bukan menormalisasikan gitu, bukan menormalisasikan, tapi lebih kepada aku mengerti. Maya, thank you Maya. Aku mengerti apa yang Reza rasakan gitu. Apalagi setelah SMP ya. Setelah SMP sampai SMA terus sekarang, nggak usah naik, nggak usah, biarin aja dia, aja kau dibawa, nggak usah naik ya, nggak usah naik, kau live aja sendiri ya, nggak usah kau nimbrung di sini ya. Kau lama-lama udah kayak siapa ya? Kau lama-lama kayak siapa ya?
Oh, Terang yang kayak gitu-gitu loh. Siapa lagi? Oh, Raffi. Kita damai. Nggak bisa damai. Udah, nggak bisa. Saya nggak akan berdamai sama kamu kalau kamu menjelekkan Reza. Ya, apa namanya? Saya pernah ada di posisi itu gitu. Saya pernah ada di posisi itu. Nah, Reza dari SMP terus dia SMA gitu ya kan. Beberapa tahun itu saya rasa ya begini, waktu dia nggak tahu sih, mungkin dia nggak terlalu bagaimana ya. Tapi begitu waktu dia tahu gitu kan, itu dunianya itu hancur ketika melihat ada seorang ibu sama seorang ibu dan seorang anak, dia pasti kayak aku dulu ya kan, waktu terima rapot ya, aku itu ngelihat gitu ya, ada orang tua itu eh terima rapot ya sama anaknya gitu ya, terima rapot sama anaknya gitu. Terus aku ngeliat gitu, ada timbul rasa benci guys. Waktu saya masih kecil, jujur ya, ada kayak timbul rasa benci gitu. Benci karena begini, sirik-siriknya anak kecil, paham nggak? Paham nggak sirik-siriknya anak kecil gitu? Ketika ada orang tua yang mengatakan begini, eh apa namanya? Nggak ada orang tua itu yang tidak menyayangi anaknya gitu. Aku langsung kayak merasa begini, eh kayak bohong gitu loh, bohong. Atau ada orang yang bilang tidak ada apa namanya ya, yang orang tua sekejam-kejamnya harimau. Kalau itu harimau itu orang tuanya nggak bakalan nyakitin anaknya gitu. Aku kayak bagaimana ya? Kayak aku waktu aku kecil itu aku rasa Allah gitu. Ah, gitu kayak nggak percaya dengan kata-kata itu gitu. Nggak percaya aku dengan kata-kata itu gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku tumbuh Ica Bali. Aku tumbuh itu aku nggak suka sama anak kecil. Tumbuhnya aku nggak suka sama anak kecil. Akhirnya aku pas setelah saya lulus sekolah, ya, saya di Bali. 15 tahun saya di Bali. Saya menjalani kehidupan yang saya mau dengan, ini ada lagi penyakitku, guys. Dari dulu itu ada lagi penyakitku. Aku itu orangnya, akhirnya aku itu lemah secara perasaan dulu. Jadinya yang ada apa? Ketika ada orang-orang yang tahu kelemahanku, mereka itu mau apa namanya? Mereka mau itu nipu aku gitu. Nggak naikin, biarin aja. Nipu aku gitu loh. Jadi dia tahu aku ini kurang kasih sayang. Dia tahu aku ini gampang menyayangi. Jadi mereka itu pura-pura sayang sama aku gitu. Pura-pura sayang sama aku gitu. Jadinya apa? Jadinya aku itu di dalam hidupku itu banyak sekali aku melakukan kesalahan, banyak sekali aku ditipu sama orang, banyak sekali pokoknya efek dari mental ini. Akhirnya maaf. Pada saat itu aku kenakalan remaja semuanya itu aku ikuti. Aku ikuti dan aku mencari. Padahal saya punya mindset ini, berpikir itu, padahal di dalam hati kecilku cuma bertanya, kenapa aku tidak diterima? Kenapa aku kok tidak diterima di dunia ini? Kenapa hidupku tidak pernah lengkap? Intinya itu. Nah, jadi bagi orang-orang yang merasakan apa yang aku rasakan ya, aku tahu perasaanmu. Aku tahu perasaanmu saudara, aku tahu perasaanmu kawan gitu loh. Aku bukan menormalisasikan kejahatan, aku juga bukan menormalisasikan kekurangan, tetapi aku menormalisasikan karena aku tahu betapa menyakitkannya, betapa tidak enaknya menjadi posisi itu. Gitu. Fokus ke Niki aja, nggak usah cari perurusan aku, mama anak-anak, ya. Ya, aku tahu rasanya itu.
Jadi bagi orang-orang yang maksudnya merasakan apa yang Reza rasakan, apa yang aku rasakan, aku bersimpati sesimpati-simpatinya, all in aku simpati ya, karena aku memang benar-benar tahu rasanya sakitnya. Aku kasih tips lagi ya sama kalian ya. Aku kasih tips lagi sama kalian. Kasih tips lagi sama kalian ya. Aku sampai lupa ya. Yang muncul lebih sedih kok. Kok udah tahu keponakan Bu Rati yang muncul lebih sedih. Kenapa dia? Coba cerita dulu. Nah, aku coba semua kenakalan-kenakalan remaja. Aku coba semua dunia hitam semua. Aku coba semua dosa-dosa. Aku coba semua. Sampai begitu loh aku. Sampai begitu gitu loh. Jadi aku bukan bilang, kalau ada yang bilang, ih Koko ini kok bela banget sama si Reza. Enggak, karena aku tuh benar-benar tahu rasanya. Gitu. Kalian pastilah, kalau kalian mengalami sama kayak aku, kayak Reza, pasti kalian tahu apa yang aku katakan. Paham kalian kan? Paham kan? Gitu. Nah, terus aku kasih tahu kalian ya. Ketika aku sakit, ya, pernah aku sakit, yang aku pikirkan begini guys. Yang aku pikirkan begini, bagaimana kalau seandainya anaknya yang duluan meninggal, terus nanti ibunya datang ucuk-ucuk ya, menangis udah nggak ada. Ataukah ibunya meninggal dalam tidak mengakui itu, dan anaknya itu dengan bukan penuh penyesalan ya, datang gitu, dan ibunya itu, bayanganku itu udah sampai ke akhirat, terus ibunya itu menangis, tapi nggak bisa merubah segalanya, gitu. Ini yang saya mau tekankan. Aku sama sang ibu ini aku tidak benci. Aku memang aku sedikit keras, tapi aku itu lebih kepada bawanya itu ke Tuhan gitu loh maksudnya. Jadi sebelum ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, lakukan yang terbaik. Tebus kesalahanmu. Tapi kan dia sudah minta, itu bukan penebusan yang seperti itu. Bagaimana rasa sakitnya 24 tahun, dosamu itu 24 tahun, sebegitu pula penebusannya. Paham nggak? Bukan netizen ini kurang ajar. Bukan netizen ini mau terlalu ikut campur. Bukan netizen ini tidak tahu diri. Bukan netizen ini tidak mau melihat kebaikan. Begini, segimana sakitnya 24 tahun, penebusannya itu harus lebih daripada itu. Lebih gimana sih permintaan kalian? Kalian dikasih hati minta jantung, bukan? Jadi misalkan mengakui, ketemu setiap hari berkabar yang dulu tidak pernah berkabar, memperhatikan cita-cita anaknya yang dulunya tidak pernah, gitu, itu yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya titik temu. Kenapa netizen dibilang Reza dibilang dikasih hati minta jantung, atau netizennya Reza atau pembelanya Reza dibilang dikasih hati minta jantung. Tidak. Tunjukkan tidak semata-mata cuman hanya di satu kali gitu sudah, tidak. Bagaimana penembusan itu ketika itu dilakukan selama 24 tahun? Nah, saya ulang lagi. Ketika sudah minta maaf, mulai jalin komunikasi. Menanyakan kabar setiap hari yang tidak pernah ditanyakan. Mulai memperhatikan masa depannya. Mulai berterima kasih dan mencintai orang-orang yang pernah. Karena itu satu kesatuan. Ketika dia tidak berterima kasih dengan orang yang pernah merawat, itu sama dengan dia maaf ya. Berarti dia betul-betul belum 100% menyayangi Reza. Karena apabila seorang ibu yang benar-benar tulus menyayangi anaknya, tentu saja dia harus berterima kasih kepada seseorang yang dulu pada saat Reza kecil gantiin popok, pas BAB, pas kencing, pas nangis, pas lagi panas, iya kan?
pas lagi nangis, butuh penghiburan, diajarin akhlak, diajarin agama, itu satu kesatuan, guys. Gitu loh, nggak bisa dipisahkan. Mau Resanya aja nggak bisa. Jadi dengan begitu kan Tuhan melihat dan orang-orang juga melihat gitu loh. Oh, dia itu benar, dia mengasihi Resa karena buktinya dia mengasihi Resa dengan dia bisa gitu loh. Dia bisa berterima kasih. Kak, pernah nggak berpikir bahwa ibu kakak atau ibu Resa melakukan kesalahan itu karena ada? Oke. Aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu, guys. Ini sisi aku ya. Karena dia punya mental tidak bagus, karena dia punya situasi kondisi apapun. Nah, ini kalau aku ya, mau ya, misalkan dia dulu diperkaos, misalkan bicara jeleknya ya. Bagi aku, apapun yang terjadi di masa lalu, aku tidak tahu, aku tidak bisa bantu.